warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu 'azza wa jalla syukran yastawjibul majid wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul hukmu bi ardihi was samai wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim wa khatamil anbiya'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita sekalian yang taat kepada ajarannya sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafatul uzma nanti di akhir zaman. Tiada pernah bosan saya berwasiat kepada diri saya, juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan segenap jiwa dan raga. Sebab hanya dengan bakal takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat Allah, hari ini kita memasuki bulan Sya'ban, di mana pada bulan Sya'ban itu ada salah satu sejarah, yaitu diangkatnya amalan kita selama setahun. Adapun juga pada bulan Sya'ban ini ada dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang masih mendendam atau perasaan dendam kepada seseorang ataupun kepada golongan. Semoga kita semua dengan adanya bulan Sya'ban ini untuk menyambut kita kepada bulan Ramadan, seyogianya kita membersihkan diri dan saling maaf-memaafkan serta saling sayang menyayangi. Para hadirin, menurut Rasulullah SAW, takwa itu tempat dalam hati dan akan menjelma menjadi bukti nyata dalam perilaku sehari-hari. Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya ialah seseorang yang bertakwa akan senantiasa menafkahkan sebagian harta bendanya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Bisa menahan amarah, juga gemar memberi maaf kepada orang lain. Mari kita simak
firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat dalam Al-Quran seputar ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena itu, sekali lagi, saya mengajak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita sehingga menjawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis atau riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah, diceritakan sebuah kisah bahwa suatu ketika ada orang laki-laki yang sedang menyusuri sebuah jalan. Lalu ia merasa kehausan. Kebetulan ia menemukan sebuah sumur. Ia lantas turun ke sumur itu untuk meminum airnya. Setelah keluar dari sumur, ia melihat seekor anjing menggulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang tersebut berkata dalam hati, alangkah hausnya anjing itu, seperti yang baru saja aku alami. Lalu ia turun kembali ke sumur, kemudian ia menciduk air dengan sepatunya, lantas ia membawanya ke atas dan meminumkannya kepada anjing yang kehausan tadi. Maka dari itu seketika Allah berterima kasih kepada orang itu dengan menerima amalnya, juga mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala bila menyayangi hewan-hewan ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Menyayangi setiap makhluk hidup itu berpahala." Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kisah singkat yang saya sampaikan tersebut sebenarnya telah membuka batin kita bahwa betapa kasih sayang terhadap sesama teramat penting. Sebab pada kenyataannya dewasa ini rasa kasih sayang sudah pudar. Antara kita sudah tidak saling tegur sapa, apalagi jika kita tidak saling mengenal. Rasa marah sering menyelinap dalam diri hingga permusuhan tidak bisa dihindarkan. Parahnya lagi, ketika kita menyelesaikan masalah, kita masih sering dengan menggunakan metode kemarahan ketimbang metode kasih sayang. Lihatlah dalam hadis di atas betapa mengasihi saja mampu menurunkan rasa terima kasih Allah kepada hambanya, bahkan dia juga memberikan pengampunannya. Apalagi jika kita sudi mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu, mari kita tanamkan rasa kasih sayang ini, lantas terus kita pupuk sepanjang masa dalam diri kita, tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Rasulullah SAW menegaskan di akhir hadis, menyayangi setiap makhluk hidup itu berpahala. Dengan adanya bulan Sya'ban ini, semoga kita disampaikan kepada Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa memanen amal-amal kita kelak pada hari raya. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga khutbah ini mampu menggugah nurani kita untuk menjadi makhluk yang gemar menebar kasih sayang di muka bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bikum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.